Halo, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Afina. How are you guys? Hope you fine and happy as always. Nih guys, aku mau nanya. Kalau kalian dengar kata India, apa nih yang ada di pikiran kalian pertama kali? Mungkin Bollywoodnya, Taj Mahal, atau street foodnya, atau mungkin perbedaan kasta mereka yang sangat signifikan. Tapi, apa kalian tahu kalau di era yang modern ini, India ternyata masih kental dengan tradisi dan ritualnya. Seperti yang kalian tahu, India tuh terkenal dengan banyak tradisi dan ritual yang unik dan indah. Tapi nggak sedikit juga nih, yang saking ekstrim dan membahayakannya, pemerintah sampai menjadikan tradisi atau ritual tersebut ilegal. Nah, penasaran nggak sih apa aja tradisi-tradisi ekstrim dan membahayakan yang ada di India? Inilah dia tradisi-tradisi di India yang ekstrim membahayakan versi aku. Stay tuned, stay still, cause I'll tell you the whole story right now. Trigger warning, video ini mengandung hal-hal yang sensitif. Bagi kalian yang mungkin gampang ke-trigger, diharapkan kebijaksanaannya ya. Yang pertama adalah tradisi Okali. Sebelumnya aku juga mau nanya nih, kalau di daerah kalian ada nggak sih tradisi untuk merayakan kelahiran bayi? Kalau yang aku tahu nih, mostly kan kalau secara Islam dirayainnya itu dengan syukuran dan menyembelih kambing juga. Tapi berbeda nih dengan di India, tepatnya di daerah Karnataka dan Maharashtra yang menganut tradisi Okali atau disebut juga sebagai ritual lempar bayi. Tradisi ini melibatkan bayi yang masih berumur 3 bulan sampai 2 tahun yang dilemparkan dari ketinggian 15 meter dengan tujuan mendapatkan keberuntungan, kesehatan, dan kemakmuran bagi si anak. Nah, sebelum dilemparkan nih, seseorang tuh bakal megang tangan dan kaki dari bayi tersebut, kemudian diayun-ayunin tuh kayak keranjang. Nah, waktu dilemparin, ibu si bayi ini sudah menunggu di bawah bersama dengan warga yang sudah membentangkan selimut untuk menangkap si bayi. Gak jarang nih, bayi yang dilemparkan pun menangis histeris karena trauma. Ya iyalah ya, dijatuhin dari ketinggian gitu loh. Tapi orang-orang di bawah nih malah menyambutnya dengan sorakan dan tepuk tangan yang meriah. Ritual di daerah tersebut sudah dilakukan semenjak lebih dari 700 tahun yang lalu setiap tahunnya. Awal mula adanya tradisi ini adalah karena pada zaman dahulu angka kematian bayi itu sangat tinggi di India. Hingga akhirnya orang suci menyuruh keluarga di wilayah tersebut untuk menunjukkan keimanan nih kepada Tuhan dengan cara melemparkan bayi mereka dari atap kuil. Dari situlah tradisi yang sangat membahayakan ini tercipta. Walaupun pihak pemerintah setempat sudah melarang warganya untuk melakukan praktek ini sejak tahun 2009 yang lalu, masih aja ada orang tua yang kekeh melakukannya di wilayah kecil atau perdesaan India. Duh, bener-bener bahaya banget nggak sih? Walaupun sampai sekarang belum ada laporan bayi yang mengalami kecelakaan karena ritual ini, tapi kan bukan berarti sesuatu yang buruk tuh nggak akan terjadi gitu kalau tradisi ini tetap dilakukan. Bahkan Komisi Perlindungan Anak India pun menganggap ritual Okali ini tuh berbahaya bagi psikologi si bayi. Kayaknya nggak cuma psikologi si bayi aja ya, fisiknya pun kalau ada apa-apa tuh pasti ada cacatnya gitu. Yang parahnya ya bisa sampai meninggoy. Next. Siapa nih dari kalian yang mau punya pasangan yang bucinnya sampai ke ubun-ubun? Di India ada nih yang relate banget nih sama kebucinan ini. Namanya itu adalah tradisi sati. Tapi ini lebih ke pernikahannya sih guys. Jadi di India itu mereka menganggap pernikahan adalah hal yang sangat sakral. Saking sakralnya mereka tuh membuat tradisi ini, di mana ketika sang suami meninggal dunia, istrinya pun akan menyusulnya. Yap, menyusul ini maksudnya adalah sang istri dengan secara sadar menghilangkan nyawa dirinya sendiri hanya karena ingin mengikuti sang suaminya yang sudah meninggal duluan. Cara-cara menyusul suaminya ini pun berbeda-beda ya guys. Ada yang membakar dirinya sendiri, ada yang menenggelamkan dirinya sendiri, ada juga yang dikubur hidup-hidup dengan jenazah suaminya. Awalnya, sati ini dilakukan murni karena keinginan dari sang istri. Karena sang istri merasa ingin menjadi pasangan yang berbakti dan mengikuti suami ke alam baka. Tapi seiring berjalannya waktu, tradisi sati ini menjadi tradisi yang dipaksakan gitu. Karena tradisionally ya, wanita yang menjadi janda di India itu dianggap sebagai beban dan tidak memiliki peran. Jadinya kalau ada nih wanita yang menjadi janda dan tidak memiliki anak dari suaminya yang sudah meninggal ini, maka warga sekitar tuh bakal nyuruh dia dan memaksa dia untuk melakukan tradisi yang ekstrim ini. Jadi kalau waktu dulu tradisi sati ini tuh dilakukan secara sukarela. Suaminya meninggal, istrinya pun kayak, aku ingin
mengikuti jejakmu gitu ya secara sadar gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya mungkin ada juga nih mulai wanita-wanita yang gak mau untuk melakukan tradisi ini. Tapi karena India menganggap wanita yang sudah jadi janda ini hanya sebagai beban gitu, dipaksalah mereka untuk melakukan tradisi sati ini. Ironis ya sebenarnya tradisi ini, karena dari situ jadi kelihatan nih masih banyak wanita-wanita yang enggak dihargai. Emang kenapa ya kalau dia harus hidup sebagai janda? Lagian mau janda karena cerai atau janda karena ditinggal mati, mau janda yang udah punya anak atau nggak ada anak pun belum tentu juga mereka jadi beban. Siapa tahu dia bisa sukses dengan cara dia sendiri walaupun tanpa suaminya. Siapa tahu dia bisa membantu keluarganya, mungkin secara finansial membantu orang tuanya dan sebagainya, kan who knows ya. Next. Kalau kalian lagi liburan nih ke India, terus pergi ke Kuil Devarguta di Kurnool, Andhra Pradesh, India, terus ngeliat ada banyak orang yang saling memukul satu sama lain pakai tongkat bambu yang panjang, jangan kaget ya, karena mereka tuh bukan lagi berantem ataupun lagi tawuran, tapi mereka lagi melaksanakan festival Bani. Apa sih festival Bani itu? Festival Bani itu termasuk ritual keagamaan yang dilakukan untuk merayakan pembunuhan iblis oleh reinkarnasi Dewa Siwa dalam bentuk Malamal Oshwara. Nah, ritual ini melibatkan para pria dari 3 desa yang berprofesi sebagai petani. Yang membahayakan adalah saat para pria ini harus saling memukul kepala memakai tongkat bambu hingga berdarah-darah. Bahkan yang lebih mengerikannya, mereka bisa saja dipukul sampai meninggal tanpa tahu yang memukulnya itu siapa. Dan ritual ini dilakukan hingga pagi. Bayangin aja guys, dari mulai acara ritual ini sampai pagi mereka terus-terusan aja mukul kepala orang sampai berdarah-darah. Nah, karena festival Bani ini terkenal karena kekerasannya, banyak orang yang mengecamnya guys. Tapi pihak Kuil ini membantah kalau festival ini ada unsur kekerasannya. Malah dia bilang kalau ritual yang sekarang ini tuh kayak main dandia aja. Nah, yang aku tahu nih, dandia tuh tarian khas India yang pakai tongkat bambu kecil sebagai bagian dari propertinya. Ya iya sih ya Pak, sama-sama pakai tongkat bambu, tapi kayaknya dari ukuran sama cara pakainya tuh beda ya Pak ya. Pihak Kuil juga menambahkan nih kalau pada zaman dulu orang-orang malah menggunakan kapak, tombak, dan senjata tajam lainnya nih untuk melakukan ritual tersebut. Jadi menurut dia tuh mending zaman sekarang gitu, cuman pakai tongkat bambu doang mukul-mukulnya, bukan pakai senjata tajam kayak zaman dulu. Ya tapi kan sama-sama bahaya ya Pak ya, sama-sama bisa kebunuh, sama-sama bisa melukai gitu. Festival ini juga menampilkan beberapa kolaborasi pertunjukan seni nih, seperti tarian dan musik yang menjadi peran penting dalam menciptakan pertunjukan klasik. Di balik dari unsur kekerasannya itu, festival dan ritual ini tuh ngebawa pesan kemenangan akan kebaikan atas kejahatan. Jadi artinya mah baik guys, cuman aktivitasnya aja yang rada-rada beda gitu ya. Next, Agori Shadows. Nih guys, kalau kalian dengerin tradisi atau ritual ini nih, kalian pasti kepikiran sama kasusnya Rian Jombang. Kalian tahu kan kasusnya Rian Jombang yang waktu itu tuh viral banget di Indonesia, bahkan bukan di Indonesia aja guys, ke dunia pun tahu gitu siapa Rian Jombang. Seperti yang kalian tahu, Rian Jombang itu terkenal karena memakan mayat. Bener. Nah, di India ada juga nih suatu suku yang mirip-mirip lah aktivitasnya, yaitu memakan mayat. Nah, tapi bedanya ini kalau di India, si suku Agori ini menjadikan hal tersebut sebagai tradisi turun-temurun oleh sekte keagamaan pemuja Dewa Siwa ini. Bukan hanya mayat segar aja nih yang mereka makan mentah-mentah, tapi mereka juga bisa makan mayat yang udah busuk ataupun mayat yang udah terbakar karena habis dikremasi. Suku Agori menganggap bahwa kanibalisme bisa menjauhkan mereka dari hal-hal yang bersifat duniawi, yang mana akan membantu mereka menjadi jelmaan Dewa Siwa. Mereka juga menganggap nih bahwa ritual ini membuat rohani mereka terlihat bercahaya. Nah, tapi gimana nih cara mereka untuk mendapatkan mayatnya? Secara gitu kan, kalau udah menjadi kebiasaan pasti kan harus selalu ada nih mayat yang dijadikan makanan untuk mereka. Emang gampang ya cari mayat itu di India? Sayangnya guys, mencari mayat yang dijadikan makanan untuk suku Agori ini memang gampang-gampang aja guys. Karena kalian tahu kan, Sungai Gangga, mereka nyari makanan mereka di Sungai Gangga. Secara nih guys, ada banyak banget jenazah, bahkan ribuan yang dibuang ke Sungai Gangga yang dianggap sebagai sungai suci ini. Terus kepercayaan masyarakat juga nih mengenai keselamatan akhirat untuk jenazah yang dikremasi di sekitar sana membuat suku Agori sering mencari makanannya di sekitar sana. Ya, aku penasaran nih guys, gimana ya caranya misalkan nih ada keluarga yang lagi ngekremasi mayatnya nih, apakah mayatnya ini langsung diambil gitu sama suku Agori atau gimana? Masa sih keluarganya membiarkan mayat tersebut dimakan sama suku Agori? Kalau kalian tahu, komen di bawah. Nah, karena praktek-praktek ritual yang dilakukan oleh suku Agori ini sangat ekstrim dan membahayakan, suku
suku Agori menjadi suku yang paling ditakuti di India. Kabarnya, suku Agori ini berpenampilan mencolok dengan rambut kusut dan tidak terawat, berpakaian serba oranye, dan ada juga yang bermuka serba putih. Kalau kalian lagi liburan ke India nih, terus ketemu sama orang yang berpenampilan persis kayak gitu, kalian mau ngapain? Langsung kabur atau malah tertarik buat ngajak selfie nih? Next, Thailai Kutal. Aku mau tanya nih guys, kalau kalian punya orang tua atau nenek kakek yang usianya sudah renta, kalian bakal ngapain? Pasti dirawat dong. Apalagi kalau udah sakit-sakitan kan. I'm sure you guys will take care of them semaksimal mungkin. Nah, tapi beda lagi nih sama orang-orang di India yang berada di desa Tirudunagar di selatan Tamil Nadu, India. Thailai Kutal atau yang berarti mandi atau siraman ini merupakan tradisi yang dianggap paling ekstrim dan sadis bahkan di dunia sekalipun. Gimana enggak guys, orang-orang yang melakukan tradisi ini tuh membunuh anggota keluarga yang sudah tua atau lanjut usia yang emang udah tidak berdaya secara sengaja dan secara perlahan juga dengan tujuan untuk meringankan beban keluarga. Nah, mungkin tradisi ini dilakukan karena faktor kemiskinan juga ya guys, karena kan as you know ya guys, di India itu kalau yang nggak punya uang, yang miskin ya miskin banget gitu guys. Nah, mungkin karena itulah orang tua yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi yang udah sakit-sakitan, menjadi beban keluarga karena si anak-anaknya atau kerabat-kerabatnya yang masih hidup nih harus mengurus orang tua mereka atau sebagainya, jadi terhalang gitu aktivitas atau kerja mereka. Tapi nggak gitu juga ya guys, tega banget nggak sih? Maksudnya itu orang tua loh. Nah, ritual Thailai Kutal ini melibatkan 4 metode pembunuhan perlahan. Yang pertama adalah memandikan orang tua yang sudah lanjut usia dengan minyak kental di pagi hari dan sesudahnya diberikan minuman sejenis campuran air kelapa yang membuat peminumnya ini mengalami demam tinggi dan gagal ginjal, sehingga bisa menyebabkan kematian rata-rata dalam waktu 1 atau sampai 2 hari. Kedua, yaitu dengan cara memijat kepala orang tua mereka dengan menggunakan air dingin, hingga suhu tubuhnya tuh akan terus menurun dan akhirnya mengalami gagal jantung. Yang ketiga, yaitu dengan memberikan susu sapi. Lah, kok bisa susu sapi ngebuat meninggal? Bukannya susu sapi mah sehat ya? Iya guys, susu sapi mah enak, sehat, tapi cara ngasihnya itu yang gak enak. Jadi, anak-anak atau kerabat dekatnya orang tua ini akan memberikan susu sapi dengan cara menjepit hidung orang tua tersebut dan memaksa mereka meminumnya sampai mereka kehabisan nafas. Masih enak, susu sapi. Nah, jika cara-cara sebelumnya masih gagal buat ngebunuh para lansia ini, mereka tuh bakal memberikan racun yang bisa langsung membunuh korban tersebut. Nah, ini yang aku aneh ya guys, maksudnya emang sih niat mereka tuh dari awal udah nggak baik gitu ya, karena mau membunuh orang tua mereka sendiri. Tapi kayak kenapa harus dibunuh dengan secara perlahan? Kenapa nggak dari awal aja gitu dikasih racun yang bisa langsung menghilangkan nyawa mereka gitu? Nah, dalam beberapa kasus, keluarga yang akan melakukan tradisi ini biasanya tuh akan memberitahukan terlebih dahulu nih kepada korbannya, agar korban bersiap dengan kematiannya. Aduh. Nah guys, tradisi ini tuh sebenarnya udah jadi hal yang ilegal ya. Tapi walaupun begitu, nggak sedikit masyarakat sekitar yang masih melakukannya. Karena sudah dianggap hal yang wajar, biasanya korban akan pasrah saat salah satu keluarga atau kerabatnya akan melakukan hal ini. Kalau mereka menolak, maka korban tersebut akan dijadikan bahan omongan dan dicap sebagai beban keluarga. Tapi ada juga nih guys, korban lansia yang berhasil melarikan diri pada tahun 2010 saat keluarganya berencana untuk menghilangkan nyawa si kakek yang berumur 80 tahun ini dengan mengatasnamakan tradisi Thailai Kutal. Padahal alasannya mah karena memperebutkan warisan guys, bukan karena faktor kemiskinan dan sebagainya. Nah, tapi alhamdulillahnya si kakek ini bisa kabur dan akhirnya berita ini tersebar kemana-mana sampai membuat kepolisian India membentuk tim khusus untuk mengawasi dan mengamankan para orang tua di desa tersebut dari tradisi sadis ini. Aduh, kasihan banget ya sebenarnya, walaupun katanya tradisi ini dilakukan karena berdasarkan kemiskinan, tapi tetap aja still gitu, how could you do such things ke orang tua yang udah melahirkan kita dan mengurus kita dari kecil. Nah, saking ekstrimnya tradisi ini dijadikan sebuah konsep film berjudul Thailai Kutal di tahun 2023 yang dirilis Februari kemarin. Kalau dilihat dari trailernya sih kayaknya bakalan sedih gitu guys. Kalau kalian ada yang nonton belum? Kalau udah ada, kasih tahu aku ya di kolom komentar apakah film ini worth it untuk ditonton atau biasa aja. Eits, tapi jangan spoiler ya.
Nah, itu dia guys, tradisi-tradisi atau ritual-ritual yang mungkin bagi aku atau sebagian orang adalah tradisi yang sangat-sangat membahayakan. Bahkan ada beberapa juga yang udah sampai diilegalkan sama pemerintah. Kalau pendapat kalian gimana nih? Dari kelima tradisi yang aku udah ceritain tadi, tradisi mana yang membuat kalian atau menurut kalian tuh paling ekstrim? Tulis di kolom komentar ya. Hopefully dari video ini kalian bisa mengambil hal-hal baiknya dan buang hal-hal jeleknya. So, this is the end of this video. Hope you enjoy it. Don't forget to subscribe, like, and share supaya aku tambah semangat bikin videonya. Thank you for watching. Bye!